orang tua saya sudah ada di dalam sorga, tapi saya terhalang karena saya harus masuk neraka. Saya masuk neraka ini sebab orang tua saya dulu saya nggak dididik dengan didik agama, sehingga saya nggak kenal yang namanya haram, yang namanya mubah, yang namanya makruh, yang namanya wajib, yang namanya soheh, yang namanya batil. Nggak paham saya, ya Allah. Dunia saya dikasih sama orang tua, punya rumah mewah, mobil mewah, sawah lebar, kebun lebar, duit nggak ada serinya. Wah, duit nggak ada serinya, polos. Berarti duit anuan itu mainan, duit palsu. Benar tuh kata Rasul, seorang ahyah yang akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang ahlinya. Siapa tuh ahli? Istri. Istri. Nuntut istrinya kepada kita. Kemarin kan saya bilangin tuh, kenapa dia nuntut? Beriam. Kemana-mana nggak diomelin sama laki, laki demen. Malah palanya digundulin tuh perempuan. Ya kenapa? Dipakein wig. Ya bulu kuda yang dicat merah. Wah, lakinya demen banget yang begitu. Saya baru tahu rambut palsu itu ada pabriknya. Kebakaran belum lama di Jakarta Barat, Tangerang, Pak, di Jakarta Barat tuh kebakaran. Kalau ada pabrik, berarti kan laku. Pertama yang menuntut kepada suami adalah istrinya. Istrinya nggak sembahyang, lakinya nggak marah. Bahkan habis hubungan suami istri nggak mandi karena nggak tahu. Dan juga si istri kalau head dia nggak paham mana sholat yang harus dikodok, mana yang kagak, karena nggak pernah diajarin agama oleh suaminya. Nuntut istrinya. Ahluhu yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu, anak-anaknya. Nuntut tuh anaknya. Saya nggak kenal haram, makanya apa aja saya beri, yang penting saya makan. Subhanallah. Udah enak tuh orang tuanya mangkrok di dalam surga, tapi dituntut oleh istri anak. Keluar nggak? Dikeluarin oleh Allah. Tanggung jawab. Ini yang katanya Allah kemarin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ada juga manusia tuh yang punya akal kalah dengan batu yang gak punya akal. Ini kan ayat ini turun berkenaan dengan Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumah anaknya, sering-sering mukanya orang tua datang ke rumah anak masak apa kagak. Iya, kita datangin anak kita ke rumahnya, punya beras apa kagak, cucu kita punya duit buat jajan apa kagak. Jangan bikin anak kayak dibanyakin. Bukan kagak boleh.
bikin anak sebanyak-banyaknya. Ya. Kan kalau anak cucu kita pagi-pagi gaeng, ngerti gaeng? Ya Allah, mana ingusan baik aja baik. Gaeng aja. Ya Allah, gak tega gitu. Iya, kita longok. Cucu kita lihat punya beras apa agak anak kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Siti Fatimah. Ketika Rasulullah masuk, Fatimah lagi numpuk gandum. Anaknya Nabi, anaknya Rasul, anaknya kepala negara. Mau makan gandumnya ditumbuk dulu sendiri sambil nangis. Siti Fatimah tangannya halus. Kalau dia nggak bisa megang alu, apa tuh? Kapalan. Tangannya halus, kapalan. Tapi karena berbakti kepada suami, ya, untuk kebutuhan makan suami dan anak-anaknya dikerjain tuh sambil nangis. Capek perempuan. Kita kadang-kadang egois. Jadi orang laki. Kenapa saya bilang egois? Dari pagi bini kita dari melek mata udah nyiapin buat bikin kopi, bikin teh, buat sarapan. Kita berangkat, selesai dia enggak, nyuci piring. Habis nyuci piring, cucian banyak, dicuci. Habis cuci dia jemur, selesai jemur masak. Masak belum selesai, kita udah pulang, mau makan. Habis makan kita pergi, dia nyuci piring. Habis nyuci piring dia nyapu, dia ngepel. Pernah kita ngomong sama bini kita, terima kasih Nyalu ya. Saya tanya, pernah gak tuh? Nyalu, terima kasih ya. Ya Allah, kerja dari pagi sampai malam. Ya, pernah kali. Nih, tiap bulan gue bayar loh. Kena capek. Lamparan bayar, ngasih uang belanja aja kurang mulu. Ya Allah, kadang-kadang yang saya ngedemen sama orang laki, yang kurang ngedemen saya, bukan ngedemen, kurang demen. Ya, tiba dibikinin kopi sama orang sekali, terimanya, kasihnya berkali-kali. Makasih ya, makasih ya, makasih ya. Bininya tiap hari. Ayo nih, ini kira begini perempuan girang banget ini kalau dia denger ini. Tapi emang bener. Ya Allah, kita kalau diserahin begitu, romannya canggupnya cuma sehari. Yang lain udah gak nyanggup udah. Tolong dah, ya. Sian. Ya, sama istri kita, mukanya kalau punya duit, ya, mau lebaran kita ajak ke toko emas. Ya, beliin kalung gak usah banyak-banyak, 10 gram. Yah. Ntar ada yang ngembel ini, ya, ada yang ngembel, ya Allah, bener, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk, Siti Fatimah nangis, Rasulullah pegang, itu gilingan. Setelah dipegang sama Rasulullah, itu yang namanya alu, muter sendiri, tung 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 tung, habis, ya, taruh lagi, tung 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 tung, sekarung. Ya, sekarung selesai. Terus batu nangis. Kata batu, ya Rasulullah, tambahin lagi. Semua gandum yang ada di dunia saya giling. Kata batu ngomong di hadapan Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar supaya saya nanti enggak dijadikan batu yang bahan bakar api neraka. Ini yang gak punya akal, gak punya otak ngomong, dan gak disuruh
ibadah, takut masuk neraka. Lah manusia yang dikasih akal, dikasih pikiran, ya udah ada aturan agama, romannya mana sama api, romannya. Makanya saya sering bilang, kalau kita sering maksiat, sering durhaka, apalagi sama orang tua, kita kan punya kompor mereknya Rinnai yang 2 tungku. Yang tungku yang sebelah sini tuh ada yang kecil tuh, ya nyalanya saat kita kecilin dia nyala kecil gitu, ya iseng-iseng ya buka celana nongkrong 3 menit aja di situ, iseng-iseng. Hah? Iya kita garang gitu, 3 menit aja nggak usah lama, yang kecil aja itu. Kalau sanggup 3 menit, ya itu baru kita tahu, ya Allah, bagaimana panasnya api neraka. Bisa jadi batu nangis takut jadi api neraka. Akhirnya Rasulullah ngomong sama batu, ya yang jadi bahan api neraka tuh yang dijadiin tepekong. Kalau bahasa kita tepekong dulu, ya bahasa Indonesianya namanya berhala. Itu yang jadi bahan bakar api neraka, bukan batu yang buat di rumah dan lain sebagainya. Cuman Al-Quran ngomongnya waquduhan nasu wal hijarah tuh, tapi yang dimaksud adalah batu ya yang dijadikan Tuhan yang disembah. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang jelas malaikatnya galak, nggak pernah kompromi, nyengir aja nggak pernah. Makanya kalau melihat orang yang banyak dosanya, ya gedek banget ya. Ya pas kita jembatan api neraka langsung dipegang, ya kemudian leher kita diulang, dilemparin. Ya kata orang yang banyak dosanya, alhamdulillah gua dilemparin kekencengan, keliwat. Keliwat bukan Budi. Jadi nggak jatuh ke neraka, nggak jatuh surga. Ya, pas nyampe di surga, ya kemudian diblok, lo balik lagi. Ya, kayak nggak pernah main voli aja. Lah ada bloknya di sana, diblok balik. Ya, emang malaikat tolol. Ya, enak bener katanya banyakan dosa, kelempar, keliwat, masuk ke surga. Ya, emang surga punya ngong kita. Itu yang tanggung jawab kita yang berat nanti di akhirat. Jadi begitu kata Nabi, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayuwafiqunahu baina yadayila. Ya Rabbana khudh lana, wahai Tuhan kami, ambil hak saya terhadap kedua orang tua saya. Minta haknya. Apa haknya? Kenapa dulu gak dididik dengan pendidikan agama? Mungkin bapak-bapak udah banyak status Pak Habibie. Sedih dia. Sedihnya bukan main ketika di masa tuanya. Apa kurang anaknya? Pendidikan cukup, harta cukup, tapi ketika dia sakit, dia minta pulang, gak bisa. Jadi yang mungkin membahagiakan kita bukan harta, bukan pangkat, anak yang soleh. Kira-kira kita udah punya anak yang soleh apa belum nih? Itu aja kita pikirin. Ya, kalau belum, bikin lagi dile. Iya, ya belum bikin lagi. Ya, belum bikin lagi. Kali-kali aja. Ya, yang terakhir jadi nggak jadi masalah. Jadi yang pertama tuh adalah imam yang adil. Yang kedua kata Nabi kita Muhammad SAW, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat, wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Subuh jam 4:30, setengah 4 udah ada di masjid tuh anak muda.
Yang pantas kan yang udah datang ke masjid, ke musola, yang kayak kita nih, yang udah bau tanah. Kita masih enak aja tidur. Bahkan dibangunin sama istri kita, melek doang, narik selimut, dengkuku lagi. Ntar dulu, gua kedinginan, bonggan di rumah pakai AC. Ya udah. Kalau di rumah pakai AC emang panas, ya kita mau tidur matiin tuh AC. Jadi setelah kita bangun kan gerah, jadi bisa bangun tidur, nggak bisa ke kamar mandi. Tapi kalau kita nggak matiin, dingin, kena air. Itu yang buat alasan. Ya kata setan, untung dia punya AC. Ya Allah, ya ini anak muda, ya setiap hari dia baca Al-Quran, setiap hari dia sedekah, setiap hari dia bersolawat. Mukanya anak muda yang seperti ini ya jarang ditemuin, kecuali yang ada di pesantren Baitur Rahim. Lah tanya aja tuh, jam 3 udah bangun, kadang-kadang jam 12 masih nenteng-nenteng Al-Quran, sedang ngapalin. Kita lagi enak-enak tidur ngerokok, dia saya larang ngerokok karena saya nggak ngerokok. Ayo udah, kalau kopi saya sediain, silakan. Masa kopi mulu nggak ada kuenya? Bener ya. Kemudian subuh di sini bacain Fatihah, terutama orang-orang yang saya udah tentuin di sini ya. Setiap subuh tuh yang nyumbang saya bacain Yasin, saya sebutin namanya. Di antaranya Haji Romlah, yang kedua Haji Ahyat, banyak yang saya sebutin tuh. Berarti ya ukurannya sama saya, beliau udah nyumbang sekian, wajar dan pantas ya untuk dibacain Fatihah oleh pesantren Baitur Rahim. Kalau yang lain kan secara umum, itu yang secara khusus. Dan setiap hari ngaji Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat pagi jam 8:30 itu saya bacain Fatihah lagi tuh. Di samping emang namanya saya udah pendem. Ya Allah, nih orang-orang yang saya bisa bikin pesantren sebab mereka ini ya Allah, duitnya ada di sini, saya sendam namanya. Kenapa? Itu nanti memang pada waktu kita kumpul di depan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berebutan masuk surga. Tapi yang diduluin oleh malaikat Jibril adalah orang yang dermawan, yang membantu pondok pesantren, masjid, musola, sehingga guru-guru agama bisa ngajar karena ada tempatnya. Tuh, masuk surga duluan, masa kagak mau? Ulama belakangan, orang yang mati syahid belakangan, orang yang haji mabrur belakangan, tapi orang yang dermawan dulu yang dipilih. Ini mah bukan bujuk, emang ada hadisnya. Ntar ngomong, Haji Lukman bisa aja, orang dia lagi butuh, bujuk aja. Ya itu mah terserah. Ya saya mah cuma nyampain kan. Ya ngajak mau, syukur, kagak nyesel kan? Emang enak nyesel? Kok nggak enak nyesel? Ya Allah. Ya mukanya pung-pung lagi, masih banyak yang butuh. Kalau ada jangan pelit. Karena nanti suatu saat kita akan muter-muter nyari orang yang menerima sedekah, tapi udah nggak diterima lagi. Cuma entah kapan, tapi pasti karena Rasul yang ngomong. Wasabun nasa'afi ibadatillah, seorang pemuda. Kan luar biasa kalau anak muda giat ibadah. Kalau orang udah tua biasa namanya. Tapi kalau anak muda luar biasa. Kenapa? Dia punya prinsip. Allah sudah katakan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku diciptakan oleh Allah bukan untuk makan. Lihat, tiap hari jalanan macet. Kenapa? Mobil parkir di pinggir jalan karena makan. Makannya kalau kita sembahyang, kalau kita baca Quran 2 juz baru selesai, dia belum bubar, makan doang tuh di warung. Saya lagi kapan diundang ke Jati Kramat, habis isya saya lewat, itu yang namanya warung ya, remang-remang yang lampunya banyak merah. Ya Allah, udah banyak banget tersebar. Yang dulu kalau kita lewat ya, jangankan ya pakai sendal lili, ya pakai sendal jepit putus. Lah, tanahnya nyangkut. Kalau naik sepeda, kalau kagak didorong dari belakang, nyangkut. Tapi sekarang warung remeng-remeng, subhanallah, banyak dan nggak ada yang sepi. Padahal kita tahu itu yang ngopi rata-rata anak orang Islam. Yakin. Isya di masjid cuma 3 orang. Yang satu azan, yang satu qomat, yang satu jadi imam. Ini di kita ini, yang umat Islamnya mayoritas. Apalagi di negara-negara yang Islamnya minor. Subhanallah, wasabun nasa'afi ibadatillah. Seorang pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sembahyang duha kita paling 2-3, tapi rata-rata anak 6 rakaat. Emang saya latih. Ya, nggak tahu kalau di rumahnya mana nanti. Pengen saya begitu. Di pondok kita udah bikin seperti ini, di rumah lebih giat lagi. Tuh, apalagi di depan masjid ada orang kaya punya anak perempuan cakep. Begitu tuh. Ya, jam 2 mau sembahyang subuh udah datang ke masjid. La ilaha illallah. Ya, zuhur jam 12, jam 9 udah ke masjid. Ya, karena itu ada orang kaya punya anak perawan cakep. Tuh, siapa tahu? Ya, siapa tahu? Ya, apa jenggotan nggak dijadiin mantu? Niatnya salah? Ya, kalau niatnya benar, biasa-biasa aja. Nanti orang lihat akhlaknya cakep, kelakuannya cakep, ibadahnya rajin, anaknya benar. Kenapa sih? Ya, kenapa sih? Diambil, dipungut jadi mantu. Ya ilaha illallah, nikmatnya. Habis jadi mantu, masjid ya dibangun, ya dibikin pesantren, ya gede tuh. Kemudian ya jadi orang yang dihormatin karena niatnya lillahi ta'ala. Allah yang balas tuh. Wasabun nasa'afi ibadatillah. Jadi seorang pemuda yang giat beribadah kepada Allah, kelak pada hari kiamat itu yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 baru, masih ada 4 lagi ya. Masih ada 5 lagi. Karena tuh 7, berarti Ramadan kita nggak tawakuf, terusin dulu, selesain dulu. Ya, dikit lagi kita, ya Allah, oleh karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangin umur oleh Allah. Allah kasih kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang solihin solihat, berakhlakul karimah, berguna untuk nusa bangsa agama negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.